realitas yang terjadi ya memang industri kita stuck ya. Tidak bisa bergerak karena industri kita kan, industri MICE ini kan apalagi pameran kan terkenal mengumpulkan orang ya. Mau nggak mau sebenarnya itu kan bertentangan, jauh bertolak belakang dengan protokol ya COVID. Ya mau nggak mau akhirnya ya kita tidak berjalan. Cuma ada beberapa yang memang mencoba menjalankan ya melalui virtual, webinars, atau ada juga yang kita ngomong hybrid events. Ya mungkin so far itu yang bisa dilakukan untuk kita survive ya untuk selama ini. Tapi kalau kita ngomong dari awal, seperti juga dengan pariwisata, dampak pandemi ini kan ya bisnis kita stop, boleh dibilang sih stop ya. Saya ngerasa kalau ini berlaku sampai akhir tahun, saya tidak yakin teman-teman bisa mampu melewati tahun 2021 ya, karena akan tetapi kemarin kan sempat di awal-awal tahun sempat ada pergerakan sedikit, terus sebelum lebaran juga sempat ada IMS. Nah saya melihatnya bahwa teman-teman ada harapan. Nah cuma kan karena PPKM kedua ini kan membuyarkan nih mimpi-mimpi yang udah sempat di-plan kan. Tetapi kan sekarang kita masih berharap di akhir tahun. Boleh dibilang mungkin antara akhir Oktober, November, Desember. Ini harapan besar teman-teman semua ada di situ. Karena ada beberapa pameran besar juga yang akan berlangsung di bulan-bulan itu. Dan boleh dibilang cukup padat semua. Ini teman-teman yang masih coba berjuang ya untuk tahun ini. Akan tetapi kalau ternyata sampai worst come to worst sampai akhir tahun tidak terjadi apa-apa, saya yakin akan banyak industri yang kolaps di bidang kita. Harapan saya seperti saya sudah sampaikan berkali-kali, sebenarnya saya meminta kami diberi kesempatan untuk melakukan bisnis seperti sedia kala dengan prokes, dengan pembatasan. Karena hal itulah yang bisa membuat kita untuk survive. Karena kalau kita hanya bersandar kepada bantuan pemerintah, segala macam relaksasi atau yang namanya terkenal ini hibah, itu tidak akan banyak membantu. Akan tetapi kalau kita diberikan kesempatan relaksasi perizinan, kita diberikan izin untuk menjalankan event-event kita, saya sangat yakin sekali teman-teman akan berjuang untuk kita kembali lagi ke formasi kita sebelumnya. Dan itu jalan keluar yang menurut saya ini ya. Di luar itu ada digital, tapi digitalisasi itu tidak masuk sampai keseluruhan dari industri. Ya, karena hanya beberapa industri aja yang dapat toh. Kalau kita ngomongin event secara digital kan yang berlaku hanya ke operasionalnya hanya sekian orang. Tapi kalau kita melakukan secara offline event atau hybrid event, kita melibatkan lumayan banyak pekerja ya. Ya di situ ada UMKM juga. Jadi kalau menurut saya itu sih yang bisa kita ini. Kita di industri kan tidak bisa banyak berbuat apa-apa ya, karena kan regulatornya di pemerintah. Yang kita bicarakan ini kan pemangku-pemangkunya kan di pemerintah. Ya kita berharap posisi yang tertinggi baik presiden maupun mungkin menterinya ya melihat atau mendengar hal ini, sebaiknya ya mereka meluruskan. Ini kan cuma masalahnya persamaan persepsi aja ya. Kita nggak usah ngomong berbeda kementerian atau lembaga. Di dalam satu kementerian lembaga aja perbedaan persepsi juga ada, apalagi sekarang dengan COVID ini kan terlalu banyak nih aturannya, aturan dari Kemendagri, aturan dari kepala daerah setempat, atau peraturan dari kementerian-kementerian lain yang terkait COVID. Nah ini saling tumpang tindih sampai akhirnya di perizinan juga. Nah kita mau sebenarnya itu bisa berjalan normal ya, normal dalam artian kita akan melakukan pengurusan perizinan dan segala macam, tetapi tolong persepsi di antara mereka nyatu dulu. Jangan permasalahan persepsi ini dilempar ke kita industri yang mikir. Akhirnya apa?
kita yang tadinya mungkin dari 4-5 kelembagaan atau satgas cukup berkoordinasi sekali, akhirnya kita harus mendatangi 5-5-nya ini. Nah ini kan akan takes time dan ini benar-benar akan banyak effortnya di situ. Nah ini yang kadang teman-teman sudah patah semangat untuk melalui, ya kita anggap itu ujian ya untuk dapat izin tadi ya. Ya itu memang yang jelas. Sekarang kan sama juga, kurang lebih kita dengar misalnya di bulan November atau Desember akhir tahun. Kalau ditanya pasti, saya tidak bisa jawab. Yang hanya bisa bilang pasti adalah ya para pemangku ini tadi ya, pemangku kegiatan ini, maksudnya ya regulator ini. Karena kalau kita kan hanya bisa berharap ya, kita kan tidak bisa menentukan. Nggak mau tahu November saya jalan loh. Kalau mereka bilang belum bisa kan, kita nggak punya ini apa-apa ya. Di kondisi saat ini kan iya, karena kan kita kan tunduk ya. Dengan adanya dari dibentuknya ada Satgas Covid segala macam, mau nggak mau kan kita harus berkoordinasi kan. Kita sangat bergantung sekali. Kita bilang kondisinya sudah hijau, kita bilang kondisinya level 3, tapi mereka berasumsi kondisi Jakarta misalnya masih level 4 atau belum hijau. Kita kan nggak bisa jawab apa-apa, karena kan data ya semua yang dikerjakan kan di mereka ya. Kita kan hanya tinggal menunggu hasil kan. Oke, Jakarta udah level 3, oke Jakarta boleh jalan. Nah cuma kenyataannya di lapangannya ternyata kesepahamannya tidak tercapai gitu loh. Nah itu yang terjadi nih. Ya harapan saya yaitu tadi, permasalahan yang ditimbulkan dari event kita ini kan hanya masalah perizinan. Kita tidak bisa berjalan tanpa perizinan. Nah, untuk mendapatkan perizinan itu kan banyak step yang kita lakukan. Dari kita mengikuti yang namanya sosialisasi, sampai kita menjalankan CHSE, sampai kita mendapatkan sertifikasi CHSE. Jadi hampir semuanya ini sudah ada di kita. Tinggal kita mengaplikasikan. Mengaplikasikan dengan cara apa? Ya, diberi kesempatan event kita berjalan. Event kita berjalan berarti memerlukan perizinan. Nah, itu yang nomor satu. Yang kedua, memang kondisi di pertengahan tahun ini akibat PPKM kedua ini, darurat ini, memang agak berat dari sektor ekonomi, terutama dari industri kita. Nah, yang saya harapkan juga nomor dua adalah dorongan atau bantuan dari para pemangku anggaran ya, dalam hal ini pemerintah. Contohnya, sekarang mungkin kalau kita swasta diminta untuk membuat event itu berat. Cari sponsor berat ya, untuk mencari peserta berat. Tetapi kalau pemerintah kebetulan punya anggaran. Nah, kami berharap pemerintah ini membuat suatu dorongan-dorongan dengan mengadakan event-event. Misalnya tiap-tiap kementerian mengadakan event-event yang berbasis UKM. Nah, paling tidak kan mengabsorb semua pekerja-pekerja ya, bisa jalan lagi ya. Kalau saya sih lebih kedua itu ya. Pertama, relaksasi, sekali lagi relaksasi di perizinan. Yang kedua yaitu gimana memberikan dorongan atau rangsangan-rangsangan event ya. Jadi ketimbang kita dikasih hibah, mungkin dibuatin event aja. Karena dengan event yang dilakukan, mau nggak mau nanti pihak swasta melihat, oh event sudah mulai berjalan. Oh bagus, ternyata event masih hidup, dunia mais masih hidup. Ini akan merangsang akhirnya swasta, ya udah yuk kita jalan lagi, udah yuk kita gerak lagi. Itu aja dari saya. Saya karena industri kami memang terus terang, industri kami kan boleh dibilang kalau kayak di pameran ya, industri yang memang kita harus berinovasi. Ya kalau kita nggak berinovasi ya kita kalah. Baik kalah dengan ya pemain di dalam negeri sendiri atau di luar negeri. Jadi mau nggak mau itu yang membuat kita harus survive ya. Biar paling nggak kita mesti mandiri. Nah ini yang saya rasakan sih di industri kita ya. Tetapi tetap kalau dalam pandemi ini memang beratnya adalah sekali lagi dari sisi ekonomi ya. Mau nggak mau that's why saya minta bantuan dari pemerintah ya, membuat trigger-trigger event tadi untuk memancing lah ya. Apalagi kalau ada event-event yang besar atau paling tidak semua bergairah gitu loh untuk menggeliatkan lagi event-event mais yang ada.